Ari, Papa minta kamu jangan korbankan rencana besar kita gara-gara seorang perempuan. Beberapa kali Papa sudah bilang, kalau dia memang jodoh kamu, dia nggak akan lari ke orang lain, tahu? Papa boleh aja ngomong begitu. Tapi Papa pernah kan merasakan jatuh cinta? Iya. Tapi persoalan Hendrata lebih penting dari semuanya. Ya bukan berarti saya harus mengorbankan perasaan saya yang menurut saya tidak kalah pentingnya kok dengan urusan Hendrata. Papa ini terlalu egois. Ngomong apa kamu? Hah? Kamu mulai terpengaruh dan itu sangat berbahaya. Papa, Ari sudah lama tahu dan tahu persis berapa dendam Papa terhadap Hendrata yang telah menghancurkan masa depan Papa, memperkosa istri Papa dan membunuh anak Papa yang tidak berdosa, dan menanamkan rasa dendam terhadap saya, anak Papa satu-satunya yang masih hidup. Nah, atau kamu mulai menyesal? Hah? Atau kamu semakin tidak peduli dengan peristiwanya sangat menyakitkan itu? Hah? Papa, kalau saya menyesal dan saya tidak peduli, untuk apa saya selalu usulkan untuk membunuh Hendrata? Mudah saja kita lakukan kan? Tapi Papa selalu saja membuat satu permainan yang sangat membingungkan saya. Berapa kali Papa selalu bilang membunuh orang sangat mudah tanpa harus bersentuhan dan hukum. Tapi kenapa Papa nggak lakukan itu? Hah? Maaf, Pak. Permainan Papa sangat membingungkan. Ya pasti! Karena kamu sedang mabok! Oke. Kalau Papa ingin saya menghabisi Hendrata, saya akan habisi Hendrata sekarang, Pak! Ali! Jangan konyol kamu! Saya mesti ngomong apa lagi dong, Andri? Tolong jangan paksa saya untuk bisa terima kamu. Kamu yang jangan menutup diri. Hormati dong kasih sayang mama saya, papa saya. Kamu kok kayaknya nggak mau ngerti-ngerti sih? Saya bisa ngerti. Tapi ini kan bukan soal tawar-menawar. Mau atau tidaknya saya bisa terima cinta seseorang kan? Ini menyangkut hati saya, menyangkut perasaan saya. Mana mungkin ini bisa terjadi? Sementara hubungan orang tua kita sudah lama retak. Mustahil kan kita bisa sama-sama? Tolong ngerti dong, Andri. Kamu yang harus mengerti. Justru hubungan orang tua kita bisa membaik kalau hubungan kita juga baik, Lia. Tapi saya punya hak untuk ngomong sama kamu kalau saya tidak suka sama kamu. Maaf, saya harus pergi. Lia, tunggu. Hai. Ari ada, Om. Baru aja keluar. Kelihatan dia kecewa sekali. Kenapa? Boleh saya bicara sama Om sebentar aja? Ya, masukkan. Kenapa? Saya bingung, Om. Saya udah nggak ngerti harus gimana lagi. Ya, kamu nggak usah cerita. Saya tahu masalah kamu. Kamu pasti bingung antara Ari dan Andre, dan kamu pasti milih Ari, ya kan? Tapi dua-duanya itu dalam posisi yang sulit banget. Saya nggak ngerti, Om. Saya paham. Nanti suatu saat kamu akan tahu siapa Ari dan siapa Andre. Maksud Om? Sekarang kamu pulang dulu. Nanti kalau Ari pulang, saya suruh dia telepon kamu, ya? Halo, Bung Prakoso? Iya. Iya. Saya ingin ketemu sekali. Iya. Penting sekali, Bu. Saya tunggu di rumah saya, ya? Oke. Iya. Kalau keadaannya sudah membaik, harap segera memberitahukan saya ya. Dan
pastikan bahwa dia mengerti dia harus membayar. Hutangnya sudah jatuh tempo. Itu si Belanda Depok itu, gila itu orang. Heran saya. Bertahun-tahun dia sehat, nggak pernah sakit. Sehat walafiat. Sekarang dia harus melunasi hutangnya, sakit dia. Saya mesti apain? Tapi ya nggak apa-apa juga karena ada kamu. Ganda tanpa kamu saya bisa bikin apa? Begini. Daripada kita menunggu dia sembuh, ya. Kenapa kamu nggak ke rumahnya? Tanya langsung. Kapan pembayarannya dia mau lakukan itu? Ya? Betul nggak? Betul, Pak. Ya. Dan mungkin kedatangan kita akan membuat shock terapi baginya, Pak. Shock terapi, itu dia. Nah, kenapa masih nunggu? Ayo jalan. Halo? Hai, Hendrata. Ini saya. Hidayat. Apa kabar Hidayat? Atau lebih baik, lebih tepat saya tanya, apa kabar anakmu? Apakah Ari kebetulan lagi sedang sedih di kamarnya sendiri karena sudah tahu bahwa Lia sudah kembali sama Andri? Hidayat. Hidayat, kamu lupa setiap manusia punya kelemahan. Dan kelemahan kamu adalah dikasih sayangmu pada Ari. Sedangkan Ari kelemahannya karena cinta sama Lia. Jadi untuk saya sangat gampang karena begitu saya menguasai Lia, apa yang akan terjadi? Ari akan limbung bagai pohon yang akarnya sudah dicabut. Iya, iya, kamu benar sekali. Tapi satu hal kamu lupa. Pohon yang limbung itu akan menimpa orang yang mencabut akarnya. Dan asal kamu tahu, Ari sekarang menuju ke kamu untuk bunuh kamu, tahu? Saya kepingin sekali dan saya sudah mencegah, tapi Ari nggak mau. Tapi saya pikir-pikir, kamu memang pantas untuk dibunuh. Semua perbuatan kamu. Nah, sementara kamu menunggu kedatangan Ari, saya akan satu cerita yang selama ini saya rahasiakan. Ari anak saya itu adalah anaknya Hidayat mau kemari. Katanya dia mau membunuh saya. Jadi coba kita siapkan sambutan spesial, ya. Anak-anak mana? Ada di bawah, Pak. Suruh mereka kemari, Pak. Nah. Enggak, jangan. Kalau Hidayat ke sini, bilang dia, nanti sore dia bisa ambil anaknya di kamar mayat. Kasih tahu. Iya. Tadi saya belum habis bicara. Kenapa kamu tutup? Kamu mulai ketakutan? Karena kamu tahu kematian kamu bakal datang, hah? Oh, kamu belum boleh mati. Kamu belum boleh mati sebelum kamu tahu sebuah kenyataan bahwa Ari yang akan bunuh kamu adalah darah dagingmu sendiri. Saya ulangin, darah dagingmu sendiri. Iya, dia anak kamu yang saya culik 21 tahun yang lalu untuk menggantikan anak saya yang mati karena perbuatan kamu. Dan kalau kamu nggak percaya, kamu boleh lihat tanda di punggungnya. Punggung itu kan persis dengan punggung anak kamu. Itu dengan catatan, kalau kamu masih bisa hidup dan masih sempat ada tanda-tanda di punggung. Oke. Sahabat lama, sampai jumpa ya di neraka.
Anda, saya ralat tapi yang saya bilang tadi ya. Kamu bilang sama Hidayat bahwa anaknya tidak akan ditemukan di kamar mayat, tapi di pembuangan sampah. Hei, kamu lihat setan apa? Hei, Ganda. Maaf Pak, saya tidak menyangka kalau Hidayat dan anaknya begitu nekat Pak. Makanya kamu bertugas agar kenekatan itu menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Saya mau begitu Ari sampai sini, bekuk dia. Bawa dia ke pembuangan sampah. Bunuh dia. Ganda. Iya Pak. Kepalanya, sisa kepalanya karena mau dikirim ke Hidayat. Saya mau lihat apakah Hidayat masih bisa bicara dengan nada sinis setelah dia melihat kepala anaknya sendiri. Beribu-ribu maaf Pak. Tapi apakah tidak lebih baik kalau si Ari kita biarkan hidup dulu Pak? Soalnya... Hei, Ganda! Kenapa ada apa sama kamu, Ganda? Sejak kapan kamu berani nabar perintah saya? Ganda! Saya bilang kerjakan. Ya kerjakan. Baik Pak. Hei! Pak, biar saya habisi dia Pak. Nah, itu dia. Hendrata keluar! Hendrata! Hendrata keluar! Hei, jangan bergerak. Pistol ini berisi peluru tajam. Jangan belaga jagoan kayak Superman. Bajingan tengik. Busuk! Hendrata keluar! Jangan gerak. Kalian berdua kawal Pak Hendrata. Biar aku sendiri yang membawa bajingan kecil ini ke pembuangan. Laksanakan! Baik, Bos. Kenapa? Kenapa kamu suruh mereka naik? Oh, kamu takut mereka melihat menembak saya dari belakang? Diam, bajingan! Apapun juga yang aku lakukan, kamu tidak berhak buka mulut. Jalan! Menembak orang dengan senjata dari jarak dekat. Kamu gak ada bedanya dengan Hendrata dan Andre. Pengecut! Pengecut! Aku hancurkan benak. Ayo, jalan! 1, 2. Bagus sekali. Keluar, Pak. Keluar! Ayo. Bawa. Bawa! Ari, mau kemana? Saya sendiri akan mengantarkan kepala anaknya ke bapaknya sebagai hadiah juga. Hah? Ya. Kamu ngantar apa untuk Hidayat? Enggak. Sana. Ayo, kita bicara di dalam. Mira, bukan begitu. Gini ya, saya sama Hidayat, kita punya semacam tradisi. Sudah dari dulu. Nah, tradisi yang aneh, terus terang aja, yaitu saling menukar lelucon dengan istilah yang aneh. Ya, anggap aja semacam kode sahabat. Pasti nggak? Saya tidak menganggap mengirim kepala Aris sebagai lelucon. Apakah ini lelucon yang lucu? Kamu salah paham. Sebelum kamu bohong lagi, saya tadi lihat Ari ditodong macam pencuri kesiangan oleh anak buah kamu, Ganda. Ceritakan apa yang terjadi sekarang juga. Mira, kamu tahu
saya selalu melakukan apa saja untuk kepentingan keluarga. Ya, untuk kepentingan keluarga. Yang penting untuk saya, kamu bahagia. Oke? Kamu tidak suka di rumah lama karena terlalu besar. Oke? Kita ambil rumah yang baru, yang lebih kecil, yang lebih cozy, yang lebih enak. Sudah kan? Dengerin Mira. Apapun akan saya lakukan. Termasuk berbohong kepada saya. Ya, kalau itu demi kepentingan kamu dan Andri, dan kalau terpaksa, ya kenapa tidak? Kenapa tidak? Saya tanya. Hah? Kenapa tidak? Mira, kamu tahu saya bukan orang suci, ya? Kenapa sih? Apa sih sebenarnya? Apa salahnya kalau sekali-sekali saya berbohong sedikit demi kepentingan keluarga kita sendiri? Coba. Saya tetap ingin tahu apa yang Papa lakukan dengan Ari. Mira, kita berdua orang berbudaya, ya? Nah, kamu jangan pancing saya menjadi biadab. Kamu masih ada acara hari ini? Iya, Apa? sore ini saya harus ambil perhiasan. Oke, ayo sebelum kamu pergi kita makan dulu. Ayo sayang, ya? Jangan bergerak. Saya belum puas kalau belum bisa menghancurkan Hendrata. Dan kamu masih mau memanfaatkan Ari, darah dagingnya untuk menghancurkan dia? Saya bisa buka kartu sekarang dan Hendrata pasti hancur. Tapi saya akan kehilangan Ari. Dia sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Saya mau menghancurkan Hendrata, tapi saya nggak mau kehilangan Ari. Tadi kamu bilang bahwa kamu sudah tahu kelemahannya Hendrata, yaitu istrinya. Dia sangat sayang sama istrinya. Dan dia sangat takut kalau istrinya tahu siapa dia. Istrinya akan meninggalkan dia. Keluar! Ari! Kenapa sih, Ri? Saya nggak mau ada satu herder yang mendengar Tante. Ya tapi jangan caranya gini dong. Jalan. Ari! Tante masuk. Apa-apaan sih, Ari? Kalau kamu perlu bicara, pinggirin aja mobil. Kita kan bisa bicara dengan tenang. Saya bukan mau menculik Mama. Saya cuma mau bicara. Mama harus tahu. Saya bukan anak Hidayat, Ma. Saya Indra. Anak Mama yang dulu diculik. Tadinya saya suka sama kamu. Tapi begitu melihat perbuatan kamu yang kayak begini, saya mulai percaya apa yang dikatakan orang tentang kamu dan bapak kamu. Bapak kamu itu iri sama suami saya, dan kalian berusaha menghancurkan suami saya. Ya, tapi Hidayat bukan ayah saya, Ma. Ayah saya Hendrata. Oke, kamu kan sudah bicara.
Sekarang berhentikan mobil dan kamu turun dari mobil saya. Mama, saya akan temukan Mama dengan Hidayat. Saya akan paksa dia untuk mengakui perbuatannya terhadap saya. Demi Tuhan, Ma. Saya nggak bohong. Minggir! Selagi saya masih punya rasa kasihan sama kamu. Kenapa kamu? Dipukul, Pak. Dipukul sama siapa? Sama si Ari. Ari? Ari kenapa? Dia bawa kabur ibu. Buat apa lagi saya simpan kalung ini? Ari, saya harap suatu saat kamu maafin saya. Kamu memang darah daging musuh saya. Tapi kamu tetap anak saya, Ari. Jadi, Ari adalah Indra yang kamu culik 20 tahun yang lalu. Iya benar. Maafkan saya. Susmil, penderitaan yang Sus alami sekarang sama dengan yang saya alami dulu. Sus masih ingat cerita tentang teman saya yang memperkosa istri saya dan membunuh anak saya. Orang itu adalah suamimu, Indrata. Saya merasa ditikam, saya merasa dihianati oleh teman saya, oleh sahabat saya. Singkat kata, penderitaan kegetiran saya jauh lebih besar dari apa yang Sus pikirkan. Sudah cukup pembelaan dari kamu. Pernah nggak kamu ngerasain beratnya membawa anak dalam perut kamu selama 9 bulan? Pernah kamu rasakan sakitnya waktu melahirkan? Sekarang kamu bayangkan kalau anak itu dirampas dari kamu, betapa menderitanya. Nggak tahu gimana nasibnya. Apakah dia hidup dengan sengsara atau sudah meninggal dengan damai?
Indra itu anak yang gak berdosa. Kenapa kamu harus cekoki dia dengan dendam? Bagaimana kalau ia ketemu dengan ayah kandungnya? Justru saat itu ia terbunuh. Bagaimana? Ari nggak akan gagal. Dia laki-laki sejati. Dia tahu risiko apa yang dihadapi. Dan dia tidak pernah cengeng seperti Anda. Sekarang saya antar Anda pulang. Yuk. Lupakan saya. Karena kalau kamu tahu siapa saya sebenarnya, kamu pasti akan membenci saya dan kecewa. Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Kamu udah lama kan kenal sama Andri? Dan saya tahu persis kalau kamu sangat membenci Andri. Itu artinya kamu juga akan membenci saya. Saya ngerti. Ada apa sih? Andri kakak kandung saya, Lia. Dan saya bukan anaknya Hidayat. Saya anaknya Hendrata. Terus apa hubungannya sama Hidayat? Ya, Hidayat menculik saya ketika saya berumur 1 tahun. Oke, sekarang saya coba bantu kamu. Saya akan ngomong sama Om Hendrata supaya masalah kamu cepat selesai. Ayo. Ayo. Kamu sendiri? Andri kemana? Om, saya mau bicara sebentar. Lia, Andri kemana? Saya mau ngomong yang jauh lebih penting dari persoalan Andri, Om. Lia, untuk kamu tidak ada yang lebih penting daripada Andri, karena sebentar lagi ini anak cantik namanya Nyonya Andri, ya? Ini soal Ari. Anak itu sombong, jangan dibicarakan di rumah saya, ya? Namanya aja nggak enak, ya? Ari itu Indra. Indra anak Om yang hilang 21 tahun yang lalu. Lia, don't bullshit me. Lia, ini sangat peka bagi Om. Ini kamu bicara tentang anak saya yang hilang dulu, jangan. Sudahlah, ada apa sih? Kamu bicara yang enggak. Kenapa? Kamu mimpi atau apa? Sudahlah, Lia, bangun. Sebentar lagi kamu akan nikah, ya? Tapi Om buktikan dulu dong. Buktikan apa, Lia? Sekarang di luar ada Ari yang sedang menunggu papahnya karena dia ingin bicara panjang lebar. Kamu datang ke sini. Come on. Apain kamu di sini? Hah? Apain? Pak, Apa? Pak, anak bangsat itu, Pak. Dia yang menculik Mama. Anak ini datang ke sini katanya mau membunuh saya. Mana ibu gua? Hah? Andri, Mana ibu gua? saya ada kamu di... Andri. Andri. Andri! Dia adik kamu sendiri, Andri! Saya Indra, Andri. Andri. Oh, bangsat. Kamu mau bunuh saya? Kamu datang ke sini untuk apa? Hah? Om! Om, jangan, Om! Hey!
Buang dia di sini. Sini. Apa? Apa ini? Om dia Indra, Om tolong dong, Om. Lepaskan kamu. Ayo, minggir. Dia anakku Om sendiri. Om dia Indra, tolong dong, jangan. Andri, jangan Andri. Andri dia Indra. Ya. Ya, Andri. Andri. Teruskan. Halo, selamat siang kantor polisi. Pak, tolong cepat ke sini, Pak. Ada keributan, Pak. Jalan Salak nomor 3. Pak, tolong cepat ya, Pak ya. Kami tunggu segera ya, Pak ya. Ya, makasih. Minggir tadi. Saya Indra. Indra, Pak. Ah. Indra! Tunggu! Ah, bagus ini. Ayah dan anak mati sama-sama. Pak, jangan bunuh mereka. Hendrata, kalau kamu mau tembak saya silahkan. Tapi kamu jangan bunuh Ari. Tapi dendam kita jangan korbankan orang-orang yang tidak punya salah. Apa ini? Hah? Apa lagi kamu? Kamu menyerahkan diri. Kamu tahu saya akan tembak kamu, ya? Dan kamu minta Ari saya bebaskan. Buat apa? Hah? Supaya dia bisa balas dendam pada keluarga saya. Bukan, Pak. Ari anakmu. Minggir, Mira, minggir. Ari adalah Indra yang diculik 21 tahun yang lalu. Ini permainan kamu kepada istri saya. Pak, ini buktinya. Andri, buka baju Ari. Apa ini? Apa ini, Hidayat? Kamu. Hidayat, kamu menang. Kamu puas. Yang menang rasa kebencian dan dendam kan? Kita orang-orang kalah. Andai saja saya bunuh orang-orang yang berdosa. Maaf. Yes. Indra. 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 Kamu gagah, Indra. Papa. Papamu jahat. Jahat. Maafkan Papa.
apa? Jangan gerak, polisi! Siapa yang melakukan semua ini? Saya yang melakukan. Sersan, amankan tersangka. Siap. Ari. Kamu boleh benci saya. Kamu berhak untuk tidak memaafkan saya. Karena saya juga tidak pernah memaafkan diri saya sendiri. Sekarang kamu punya ibu, punya kakak, juga calon istri. Mudah-mudahan masa depan kamu cerah. Menggantikan masa depan kamu yang begitu suram. Satu hal, saya sangat sayang kamu. Susan, amaran korbannya. Siap. Pak. Ingat ajaran Papa. Laki-laki tidak boleh nangis. Tapi itu ajaran salah. Laki-laki nangis untuk menyatakan kasihnya. Kapan Papa mulai mendapatkan ajaran itu? Hari ini. Mulai sekarang, Papa akan menjalani hidup dengan kasih, bukan dengan dendam. Dan Papa harap kamu menjalankan hal yang sama. Oke? Pasti, Pak. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.